Ngotot inginkan penundaan pemilu 2024, merekalah pengkhianat konstitusi. Seolah ada sebuah orkestra yang tengah berjalan, wacana untuk Jokowi 3 periode ternyata masih berjalan. Dengan sedikit modifikasi di sana-sini, maka wacana itu menjelma menjadi bermacam-macam wacana turunan. Ada yang mengusulkan dekret, ada pula yang telah mengusulkan penundaan pemilu. Tak hanya itu, wacana memperpanjang sedikit waktu masa jabatan presiden juga mengemuka, seperti penambahan 2 hingga 3 tahun masa jabatannya. Teraktual 2 pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti dan Ketua DPR Bambang Susatyo, serta disusul Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi yang ikut mengusulkan wacana-wacana tersebut. Hal itu semakin menguatkan bahwa orkestra sumbang kontra konstitusi sebenarnya masih berjalan di tengah penolakan malu-malu atau pura-pura yang dilakukan Presiden Joko Widodo sendiri. Seperti saat mengumpulkan relawannya di Kemas Musyawarah Rakyat di Gelora Bung Karno, tiba-tiba muncul spanduk Presiden 3 periode. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mengemuka. Kali ini datang dari Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, disusul dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Inilah yang mengundang kegaduhan politik nasional, meski Presiden Jokowi sendiri tidak tegas menolaknya. Bahkan Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, penanggung jawab Musrah Budi Ari Setiadi, menyebut di wilayah Indonesia Timur masyarakat mendukung Presiden Jokowi untuk menjadi presiden selama 3 periode. Indonesia Timur masih menginginkan Pak Jokowi lagi 3 periode. Bahkan di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku bisa seumur hidup. Bahkan 3 periode, bukan 3 periode lagi, ungkap Budi dalam diskusi Total Politik secara daring pada Ahad 18 Desember 2022. Hanya saja Ketua Umum Projo ini menegaskan pihaknya tunduk terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, tapi sebagai aspirasi tentunya tidak dilarang. Menurut Budi, musrah relawan Jokowi ini juga bukan dimaksudkan untuk mendorong wacana 3 periode, namun hanya digunakan oleh relawan Jokowi untuk menyerap aspirasi terkait calon presiden di 2024. Saya mau menjelaskan posisi musrah ini sebagai laboratorium politik untuk menyerap aspirasi rakyat, tidak didesain untuk 3 periode, tidak, tegasnya. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali muncul. Usulan kali ini datang dari Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti. Dia punya alasan tersendiri menyerukan perpanjangan 2 tahun masa jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, masa pemerintahan Jokowi menurutnya habis untuk menangani pandemi COVID-19. Untuk itu dia mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 2 tahun untuk menggantikan atau menebus kinerjanya yang terhambat selama pandemi COVID-19. Menurutnya, melihat Jokowi sudah 2 tahun karena situasi COVID-19 belum menunjukkan hasilnya. Sekarang 2 tahun sudah dilewati, ya kenapa nggak ditambah saja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID-19 kemarin. Ujarnya alasan memberikan sambutan pada Munas 17 HIPMI pada Senin 21 November 2022. Selain alasan itu, Nyala juga menyebut penyelenggaraan pemilu 2024 hanya akan membuang waktu. Ia juga menyebut ada kelompok yang mengontrol atau menguasai pemilu sehingga ada baiknya juga jika ditunda. Kalau kita pakai namanya pemilu coblos-coblos, ini palsu semua. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai oleh satu kelompok ini. Ungkapnya tanpa menyebut kelompok yang dimaksud itu, oligarki kah? Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang uang untuk pemilu, lebih baik ditunda saja, saya bilang gitu, lanjut Lanyala. Sebagai solusinya, Lanyala menyarankan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR, bukan melalui suara rakyat, karena menurutnya Pilpres dengan menggunakan coblos-coblosan hanya akan membebani rakyat. Nyala melanjutkan, ia juga mengeluarkan pernyataan yang meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekret mengembalikan konstitusi ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah aslinya. Nanti dari adendum itu bisa sambil diperbaiki. Kita persilakan Presiden bisa memperpanjang mau 2 tahun, mau 3 tahun silakan. Yang penting adendum di dalamnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR, gak usah lagi coblos-coblosan, kasihan rakyat, pungkas Nyala. Gayung bersambut. Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengelak disebut menginginkan penundaan pemilu 2024. Bamsud balik menuding komentar terhadap pernyataannya terlalu jauh. Pertama, apa yang disampaikan dalam komentar berita-berita itu melintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh, kata Bamsud pada Ahad 11 Desember 2022. Bamsud menjelaskan tahapan pemilu 2024 sedang berjalan.
Bamsud menjelaskan, tahapan pemilu 2024 sedang berjalan, kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, seperti faktor alam dan non-alam, perang dan lain-lain yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. Saya kan hanya mengajak berpikir, masa berpikir saja tidak boleh. Ujarnya. Menurut mantan ketua DPR ini, dirinya hanya membuka diskursus publik. Ia pun mempersilahkan orang lain untuk mengutarakan tanpa kemarahan. Yang pasti konstitusi yakni Undang-Undang 1945 sudah mengatur dengan jelas pemilu dilakukan setiap 5 tahun dan masa jabatan presiden 5 tahun dengan maksimal menjabat 2 periode. Usul tunda adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pertama kali menggulirkan usulan penundaan pemilu 2024. Gayung bersambut, 2 ketua umum parpol lainnya juga ikut mendukung usulan agar pemilu 2024 ditunda. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ketiga partai politik yang mendukung usulan tersebut adalah parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan 2 di antaranya adalah pengusung Jokowi, Ma'ruf Amin, saat Pilpres 2019, yaitu PKB dan Golkar. Muhaimin yang akrab dipanggil Imin ini mengusulkan pemilu dari 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga analis ekonomi. Dari semua masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun, kata Muhaimin dalam keterangan persnya seperti dilansir dari Kompas.com pada Rabu 23 Februari 2022. Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah 2 tahun stagnan akibat pandemi COVID-19. Imin mengatakan akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022 hingga 2023. Sementara itu, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi. Alasan lain untuk menunda pemilu, kata Muhaimin, mengacu pada analis big data perbincangan di media sosial. Dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. Big data mulai dari referensi kebijakan dalam mengambil keputusan, ujarnya. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data, kata Muhaimin dalam keterangannya pada Sabtu 26 Februari 2022. Elit parpol kedua yang mendukung usulan penundaan pemilu 2024 adalah Airlangga Hartarto. Airlangga mengaku mendapat aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Airlangga pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya. Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, kata Airlangga. Oleh karena itu, kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan, ujarnya dalam kunjungan kerja di Siak pada Kamis 24 Februari 2022 dikutip dari siaran pers. Ketum parpol ketiga yang turut mendukung usulan penundaan pemilu adalah Zulkifli Hasan. Terkait alasan penundaan pemilu 2024, Zulhas menjelaskan 5 alasannya. Di antaranya karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan perlu ada perhatian khusus, serta kondisi perekonomian yang belum stabil hingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Zulhas juga menyinggung perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Lalu anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi, sehingga menurutnya lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Alasan lainnya adalah masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi. PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur, ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Februari 2022. Mengapa Muhaimin, Airlangga dan Zulhas terkesan ngotot menginginkan ada penundaan pemilu 2024? Saya yakin data tipikor yang diduga dilakukan oleh mereka sudah ada di KPK, sehingga ketiganya perlu carmuk ke presiden. Sehingga ketiganya perlu carmuk ke presiden. Bagaimana dengan Nyala dan Bamsud? Meski tidak ada maksud keduanya tunda pemilu, namun perpanjangan 2 hingga 3 tahun seperti yang dirumuskan oleh Nyala itu tetap saja bisa mengubah agenda pemilu menjadi penundaan. Jadi tetap saja sebenarnya mereka itulah pengkhianat konstitusi. Mereka khianati amanat konstitusi yang sudah jelas isinya.